Bulan purnama tampak begitu indah. Bintang kerap-kelip menambah indahnya langit malam. Seruni dan Yogi tampak bahagia duduk bersandingan. Perut istrinya itu selalu dielus lembut, sambil sesekali mengajak ngobrol calon buah hatinya. Seruni dan Yogi sangat berharap kelahiran sang buah hati yang sudah lama mereka nantikan. Desa yang baru mereka tinggali itu memang menyimpan sejuta keindahan. Selain suasana yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, desa ini juga mempunyai masyarakat yang ramah tamah. Kehamilan Seruni yang sudah menginjak 7 bulan harus ikut serta Yogi saat dipindah tugaskan. Tak terasa malam mulai dingin hingga menusuk tulang. Seruni kemudian beranjak dari tempat duduknya dan dia pun pergi masuk ke dalam rumah. Setelah menemani istrinya sampai tidur, Yogi belum juga bisa memejamkan matanya. Dia kemudian ingin menghirup udara malam sambil berkeliling di sekitar rumah. Tak ada lalu lalang lewat depan rumahnya. Hanya suara jangkrik yang meramaikan gelapnya malam. Samar-samar didengar dari kejauhan suara lolongan anjing yang bersaut-sautan. Suara itu semakin lama semakin dekat, hingga membuat bulu kuduk merinding. Yogi kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Dielusnya kening Seruni yang sudah tertidur pulas. Yogi pun ikut terlelap hingga tak sadar azan subuh sudah berkumandang. Yogi kemudian dibangunkan oleh istrinya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Yogi memilih pergi ke musola berbaur dengan para jamaah yang lain. Selain untuk mengejar pahala, Yogi juga ingin bersosialisasi dengan warga yang lain. Tambah bulan perut Seruni tambah besar. Itu artinya sebentar lagi akan melahirkan. Seperti biasanya, dia juga melaksanakan tugas sebagai istri, mulai dari memasak, bersih-bersih, dan lain-lain. Pagi itu, pagi yang cerah. Seruni belanja di tukang sayur bersama warga yang lain. Senyum ramah tersungging dari wajah Seruni saat banyak ibu-ibu yang mendoakan kelancaran dalam proses lahiran nantinya. Malam itu Yogi pulang sambil mengendarai sepeda motornya. Di tengah jalan, tak sengaja Yogi bertemu dengan seorang nenek sambil menggendong bayi. Bayi yang masih terbungkus kain gedong itu tampak hitam dengan ari-ari yang masih menempel. Sambil tertatih, nenek itu menyusuri jalan. Karena itu Yogi menawarkan jasa untuk mengantarnya pulang. Hanya anggukan saja dan tanpa mengeluarkan kata-kata, nenek itu lalu naik dan akhirnya mereka pun menelusuri jalan pulang bersama. Entah mengapa Yogi merasa ada yang aneh dari tingkah laku nenek tersebut. Tatapannya terlihat kosong. Ditambah lagi bayi mungil itu mempunyai kulit yang agak kehitam-hitaman. Sepeda motor Yogi akhirnya berhenti dengan sendirinya. Dan secara kebetulan, motornya berhenti tepat di depan pondok nenek tersebut. Sambil berlalu meninggalkan Yogi, nenek itu masih diam tanpa ada kata ucapan terima kasih. Hal itu membuat hati Yogi bertanya-tanya. 2 hari pun berlalu. Tepat pukul 1 malam, langit mendung membawa warna muram dan hamba. Aroma muram kian terasa kala suara jangkrik mendadak sirna. Mendadak Seruni mengalami kontraksi hebat. Tak ada orang yang bisa dimintai pertolongan oleh Yogi. Dengan terpaksa, Seruni pun membonceng suaminya dengan sepeda motornya. Perut yang sudah tak bisa ditahan membuat Yogi semakin panik. Di balik sialnya, Yogi harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk sampai di rumah bidan desa. Di dalam kepanikannya, Yogi samar-samar melihat pondok kecil bertuliskan Dukun Bayi. Tanpa pikir panjang, Yogi memarkirkan motornya dan dibopongnya Seruni untuk masuk ke dalam pondok tersebut. Diketuk-ketuk pintu sampai berkali-kali, tak ada jawaban.
Rengekan Seruni yang menahan sakit menambah kepanikan Yogi. Selang beberapa detik kemudian, ada seorang nenek membuka pintu. Nenek tersebut pun kemudian mempersilahkan Yogi dan Seruni untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian, nenek tersebut pun membantu persalinan Seruni. Nenek itu ternyata adalah nenek yang beberapa hari lalu diantar oleh Yogi pulang. Nenek itu begitu lancar dalam melakukan proses persalinan Seruni. Wajah Yogi terlihat sumringah saat mendengar suara tangisan keluar dari perut Seruni. Yogi duduk bersanding dengan Seruni di atas dipan yang terbuat dari bambu. Setelah membantu proses persalinan, nenek itu tiba-tiba lenyap entah kemana. Yogi merasa aneh ketika melihat benda di sekeliling rumah yang masih terbuat dari bambu itu. Terlihat banyak patung-patung dan jimat tergeletak di atas meja. Suara lolongan anjing kembali terdengar, menambah suasana semakin mencekam. Bayi mungil itu menangis tak henti-henti. Malam itu terpaksa Yogi belum bisa pulang, mengingat tubuh istrinya belum pulih. Dia masih menunggu nenek misterius tersebut, sekedar untuk mengucapkan rasa terima kasih serta memberikan sedikit imbalan. Tapi sampai azan subuh berkumandang, nenek itu masih belum menampakkan dirinya. Hingga sampai mereka pulang, rumah itu pun masih sepi tak berpenghuni. Yogi kemudian membonceng Seruni serta bayi mungil buah hatinya. Sesampainya di tengah jalan, mereka pun berpapasan dengan beberapa warga yang ingin pergi ke sawah. Para warga kemudian memberi selamat atas kelahiran anak pertama Yogi. Banyak warga yang datang ke rumahnya yang memberi selamat. Hingga ada salah satu warga yang nyeletuk bertanya, di mana Seruni melakukan persalinan. Banyak warga yang dibuat takut akan jawaban Yogi yang menceritakan kalau istrinya dibantu oleh seorang nenek yang rumahnya ada di ujung jalan. Mereka terbengong lantaran nenek penghuni rumah tersebut telah lama meninggal. Dan dari cerita warga, nenek itu adalah seorang dukun bayi yang sering melakukan aborsi. Nenek yang terkenal dengan nama Mbok Minah itu sering kedatangan tamu-tamu yang tak menginginkan buah hati mereka. Setiap bulan hampir 10 orang yang riwariwi keluar masuk rumahnya. Selain seorang dukun bayi, Mbok Minah juga penganut ilmu-ilmu sesat, di mana dia akan meminum darah segar dan memakan ari-ari si jabang bayi. Setelah mendengar cerita para warga setempat, Yogi tak percaya begitu saja. Mana mungkin seorang nenek yang membantunya adalah seorang pelaku kejahatan. Maka Yogi kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Mbok Minah untuk memastikan kebenarannya. Sore itu bergegaslah Yogi. Dia tak khawatir dengan Seruni karena sudah ada ibu mertuanya yang menjaganya. Yogi kemudian menyalakan sepeda motornya dan bergegas dia menuju ke rumah Mbok Minah. Dan benar saja, rumah Mbok Minah tampak kosong. Banyak kelelawar yang menghuni rumah tersebut. Yogi masih dibuat penasaran, lalu dia pun berjalan ke rumah belakang. Yogi masih penasaran, dia pun lalu berjalan ke belakang rumah. Suara tangis bayi santer terdengar. Yogi seolah melihat bayi-bayi kecil yang berlumuran darah hingga membuatnya sedikit mual. Tak sengaja Yogi juga menemukan beberapa tengkorak berserakan di atas tanah. Ya Allah, tega sekali nenek itu membunuh bayi-bayi yang tak berdosa ini, gumam Yogi di dalam hati. Hatinya terasa teriris membayangkan seandainya bayi itu adalah anaknya. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 6 sore. Dia bergegas ingin pulang. Tapi baru saja dia menjalankan motornya, suara cekikan keluar dari pondok Mbok Minah. Di depan pintu yang terbuat dari bambu itu telah berdiri seorang nenek berambut panjang dengan kain jari yang melilit tubuhnya. Kesialan Yogi juga bertambah saat motornya
tiba-tiba mati dan tak bisa dinyalakan. Sudah berulang kali ia menstarternya, tapi hasilnya sama. Motornya masih saja tetap mogok. Hingga sosok nenek berubahnya itu kemudian semakin mendekat ke arah Yogi. Yogi mencoba tenang dan dibacanya ayat kursi. Alhamdulillah motor itu bisa menyala. Dan Yogi segera meninggalkan rumah misterius tersebut. Sesampai di rumah, Yogi kemudian mendekap anaknya. Misteri tentang siapa yang sudah membantu persalinan istrinya biarlah menjadi rahasia dalam hidupnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.